Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aliafia dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A angkatan 2021 dengan NIM 1402621063. Di sini saya akan mempraktikkan video micro teaching kelas 12 pada sintaks 1 dengan model pembelajaran problem based learning materi hubungan kerjasama antar wilayah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, boleh ketua kelas untuk dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini siapa yang tidak hadir? Farhan, Bu. Yulia, Bu. Farhan kenapa? Bolos, Bu. Bolos hari. Oke, Yulia. Kamu. Ada suratnya? Katanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak minggu lalu membahas tentang apa? Saya, Bu, tentang faktor penghambat dan pendorong dari kerjasama antar wilayah. Oke, jelas sekali Sadia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memecahkan sebuah masalah yang sudah disediakan secara berkelompok dari bentuk kerjasama dan manfaat kerjasama di negara-negara ASEAN. Lalu, peserta didik mengkomunikasikan diskusinya kepada kelompok lain. Oke. Karena ini akan ada sesi diskusi kelompok, Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu yang sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Ibu. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video, jadi tolong disimak karena ini akan berkaitan dengan materi inti kita. Association of South Asian National atau Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Ada beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan untuk antar negara. Tujuan ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, politik, dan keamanan, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Anggota ASEAN awalnya hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Kemudian, beberapa negara di Asia Tenggara bergabung ke dalam ASEAN, diantaranya adalah Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Lalu, kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota, termasuk kerjasama untuk kepentingan politik dan keamanan. Berikut ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau
ASEAN Convention of Counter-Terrorism. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Ministers Meetings yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, kids, sekarang sudah tahu kan apa saja contoh kerjasama ASEAN ini? Sampai di sini dulu ya. ASEAN adalah kepanjangan dari Oke. Coba ada yang bisa kasih tahu nggak apa isi dari video tersebut? Saya Bu, kurang lebih sih Bu tadi di penjelasan dari awal sampai akhir isinya tuh tentang kerjasama ASEAN di bidang politik gitu Bu. Oke. Selain itu ada yang bisa melengkapi? Ya Bu, Sampai sekarang? selain penjelasan ASEAN, di video itu juga menjelaskan tentang hubungan kerjasama di bidang politik dan keamanan, seperti adanya traktat dan pertemuan yang membahas mengenai keamanan antar negara. Oke, terima kasih Widya dan Baskara. Nah, iya, benar sekali. Video tersebut sudah memberikan gambaran umum mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik. Oke, karena ini udah duduk berkelompok, ini dibulatin aja deh. Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi nanti kalian diisi secara berkelompok, boleh mencari sumber referensi dari berbagai sumber, bisa dari ibu atau dari website lainnya. Jadi ibu kasih waktu 30 menit, jadi setelah itu dipresentasikan. Ibu mau nanya dong, untuk sumber apakah perlu dimasukkan? Boleh dimasukkan. Terima kasih Bu. Ya, Ibu, saya izin bertanya nih, untuk yang presentasi berapa orang ya Bu? cukup 1 orang aja. Nanti maju ke depan dulu. Iya, maju ke depan. Oke, silakan diisi. Waktunya 30 menit. Masih. Sebentar lagi. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, yaitu penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, seni untuk mahasiswa yang terpilih dari negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua ada ASEAN Council of Teachers atau ACT yang sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Kemudian yang ketiga ada Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan dan untuk negara-negara anggota ASEAN. Kemudian dalam bidang bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty of Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. Yang ketiga ada pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih Rizka. Ada yang mau bertanya atau menanggapi pada kelompok 1? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sudah jelas ya?
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih, Rizka. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya boleh kelompok 2. Semangat video. Semangat. Kelompok ini. Oke, saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia itu adalah menciptakan perdamaian. Selain itu juga dapat menciptakan kerukunan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diharapkan dapat melanjutkan di segala bidang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju bersama negara ASEAN yang lainnya. Terima kasih dan setuju. Ada yang mau menambahkan? Ibu, saya mau menambahkan Ambil. manfaat lain dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan bergabung dalam organisasi ASEAN, maka dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Asia Tenggara dan kepentingan bersama dalam forum internasional. Oke, terima kasih. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Saya Bu, teman kali ini. Jadi untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan serta pertahanan dan keamanan. Selain itu juga kita mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia. Baik, betul sekali. Ibu izin menambahkan kesimpulan sedikit. Itu kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya seperti penawaran beasiswa atau SIT dan sebagainya. Sedangkan di bidang politik dan keamanan contohnya seperti traktat dan konvensi dan lain-lain. Oke, karena waktu sudah mau habis, di antara kalian ada yang mau bertanya? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Kita tutup hari ini. Pelajarannya dilanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.